Akhirnya ibu saya juga ngomong, saya paling takut kalau ibu yang sudah ngomong. Ibu saya udah bilang, ya kamu harus bisa memikirkan masa depan kamu, karena di sepak bola juga belum ada jaminan hidup yang baik, Mas. Betul. Halo Sobat WK, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, Koordinator Peliputan Warta Kota. Hari ini saya akan berkunjung ke rumah Patra Katri Dahlan. Beliau ini mantan komisaris, bukan komisaris juga sih, ya pegawai di Bank DKI lah. Uniknya beliau ini mantan pesepak bola Arema. Saya sudah ada di depan rumahnya. Hai, salam Kak, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aduh, alhamdulillah. Yang sana Kak? Yang sana Kak? Bisa kok ditambahin nggak? Alhamdulillah. Ayo masuk Kak. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Sendiri? Sendiri aja kan? Nah, alhamdulillah. Semuanya enak ya Bang ya? Dek. Aduh, ini rumah lagi agak sepi nih kok. Dek. Assalamualaikum. Ini anak saya yang busu nih Mas Eko. Nah, ini istri saya. Kebetulan kakaknya lagi ke rumah mertuanya. Main bola juga nih? Dulu main bola, cuma sekarang sedang main basket. Padahal main bola lebih asik ya. Ya. Ibu izin bertanya. Assalamualaikum, selamat siang Sobat WK. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, Koordinator Peliputan Warta Kota. Kali ini saya bersama dengan Pak Patra Katri Dahlan. Ini beliau mantan pemimpin grup hubungan lembaga Bank DKI yang sekarang sebagai bendahara PMI DKI. Ternyata beliau adalah mantan pemain bola di era Galatama. Nah, kita saksikan obrolan berikut ini. Selamat siang Bang Patra. Siang Mas Eko. Apa kabar Bang? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya. Gimana nih Bang, akhir pekan kesibukan apa Bang? Ya seharusnya kan biasanya setiap hari Sabtu atau hari Minggu kegiatan saya kalau nggak main golf ya main bola. Kalau nggak main bola. Tapi alhamdulillah hari ini kan Mas Eko mampir ke rumah saya dan saya senang sekali dengan kehadiran Mas Eko ke rumah saya. Ya beginilah keadaan rumah saya. Ya alhamdulillah. Tentunya ini harus kita syukuri ya Mas Eko. Tahun 1983, Patra Katri Dahlan mengawali karir bersama Tunas Inti pada Liga Sepak Bola Utama atau disingkat Galatama sebagai gelandang serang. Patra yang lahir di Payakumbuh tahun 1964 memilih untuk melanjutkan karirnya sebagai pesepak bola bersama Warna Agung. Semasa bermain di Warna Agung, posisi Patra kerap berubah-ubah. Terkadang bermain di sayap kanan, gelandang bertahan, stopper, atau posisi lain untuk menyesuaikan kebutuhan tim. Semusim di Warna Agung, Patra diajak coach Sinyo Aliandu ke Arema Malang. Ada kepuasan tersendiri saat rekan setim mencetak gol buah umpan terukurnya dan membawa Arema finish ketiga. Ada kenangan lain yang terekam di ingatan Patra, yakni mencetak gol ke gawang Barito Putra. Di saat sedang dalam performa top, Patra berpisah dengan Arema. Patra fokus menjalani perannya sebagai karyawan. Berbagai posisi pun diduduki, mulai dari pemimpin divisi dana dan jasa, pemimpin PGS Corporate Secretary, hingga pemimpin grup hubungan kelembagaan Bank DKI. Jadi gini Bang, tadi bicara sepak bola, ini bisa diceritakan kan Abang awalnya tuh saya dengar pemain bola di era Galatama dan dimana sekarang udah berubah jadi Liga Indonesia, dan Abang ngikutin gak sih Bang?
bisa dimulai dari karir abang sendiri dulu. Baik Mas Eko, saya tahun 83 main ikut kompetisi Galatama dengan Tunas Inti itu setelah eranya Pak Roni Patinasari almarhum. Ada Stefano Siro di sana, Robi Binur, Marcel Tambayo. Nah, saat itu pemilik klub membubarkan klub di tahun 86. Jadi saya main kompetisi 83 sampai 86 itu Tunas Inti. Yeah. Tunas Inti ada beberapa pemain senior yang masih tertinggal waktu itu. Ada Rusdin Racanda, Saiful Ramadan, ada David Laksmono, Benjamin Van Brecklen, Rosian Anwar. Ada beberapa pemain senior yang eranya Kak Roni juga masih tertinggal bergabung dengan kami. Nah setelah itu rupanya pemilik klub waktu itu namanya Pak Beni Arbi membubarkan klub kami. Nah saat itu teman-teman semua berupaya mencari klub. Kebetulan saya waktu itu udah pernah ketemu Pak Uda, saya biasa manggil Uda Suhat Mang Imam, dibawa saya ke Semen Padang rencananya. Cuma waktu itu saya masih kuliah di Perbanas Mas Eko. Saya juga diminta oleh Warna Agung, oleh Dr. Endang untuk bergabung dengan Warna Agung. Akhirnya saya memutuskan walaupun mungkin secara finansial Semen Padang agak lebih baik Mas. Cuma kan Warna Agung ini di Jakarta. Ayah saya masih di Jakarta, ibu saya masih di Jakarta, kakak-kakak saya di Jakarta. Jadi pilihan saya yang pasti di situ saya juga sedang kuliah di Perbanas. Jadi saya memilih Warna Agung. Warna Agung saya satu muslim Warna Agung. Konsinyur kontak saya saat itu konsinyur bilang tahun 87 lah konsinyur bilang, Patra kamu ikut konsinyur ke Malang gimana? Saya bilang oke om, yang penting udah cocok aja gitu. Maksudnya cocok ya pendapatan lah, karena memang saya butuh sekali saat itu Mas Eko, sangat butuh. Karena saya harus membantu keluarga saya, khususnya ibu saya saat itu. Ya, jadi saya kembali ambil keputusan untuk saya bergabung dengan Arema. Nah, bergabung dengan Arema sekitar 2 musiman saya main di Arema. Nah, setelah itu tahun 89 ayah saya datang ke Malang menyampaikan ke saya. Beliau mengatakan, sampai kapan kamu masih mau main bola? Dia bilang begitu. Kenapa? Saya bilang gitu, ya ini ada panggilan. Rupanya saya ada panggilan. Waktu itu namanya BPD Jaya dan sekarang berubah nama menjadi Bank DKI. Ini ada panggilan, tapi panggilannya sudah kembali lagi ke kantor. Apa kamu nggak mencoba untuk menata hidup kamu ke depan biar lebih baik lagi dengan pekerjaan itu? Waktu itu saya agak bimbang, ragu. Kenapa? Di akhir kompetisi mungkin kondisi saya lagi keadaan fit sekali sebenarnya, tapi tuntutan orang tua untuk saya bisa bekerja, beliau mengatakan, teman-teman kamu yang kerja di bank itu hidupnya udah baik, kata gitu. Dia bilang gitu. Iya. Ya itulah. Nah, akhirnya ibu saya juga ngomong, saya paling takut kalau ibu yang sudah ngomong. Ibu saya juga bilang, ya kamu harus bisa memikirkan masa depan kamu, karena di sepak bola juga belum ada jaminan hidup yang baik Mas. Betul. Ya memang saya lihat sih, mohon maaf banget sama teman-teman mantan pemain bola sekarang, ya nggak prihatin banget, cuman ya kalau tidak punya pekerjaan yang tetap, kebahagiaan yang tetap, itu yang saya kadang-kadang juga cukup prihatin terhadap teman-teman. Tapi ya alhamdulillah saya lihat sampai saat ini teman-teman masih sehat Mas. Ya, itu aja Mas. penting sehat. Iya, alhamdulillah. Nah selama bermain ini, abang posisi apa dan prestasinya apa aja? Nah begini Mas, ya saya bersyukur ya, nggak tahu ya apa yang namanya talenta apa ya. Waktu saya main di kompetisi Galatama, waktu saya junior saya main sebenarnya posisi striker,
Oke. Saya pernah ikut Lion City Cup di tahun 78-79, saya main striker. Lion City itu kejuaraan usia 16 tahun ke bawah yang diselenggarakan oleh Singapura. Kita main di Singapura. Saya main striker waktu saya junior. Nah, ketika saya main di Tunas City, Om Sinyo minta saya menjadi gelandang menyerang. Dia minta gelandang menyerang sekaligus bisa memberikan bola-bola kepada teman-teman gitu. ya saya jalani posisi itu saat itu. Nah, ketika saya pindah ke Warna Agung, persaingan semakin ketat di gelandang. Semakin ketat. Ya, saya pernah ditempatkan oleh Dr. Endang main di wingback kanan atau enggak gelandang serang gantung, untuk istilahnya Dr. Endang serang gantung. Jadi ada beberapa posisi. Terus kayak kadang-kadang main di gelandang bertahan di Warna Agung. Kadang-kadang saya main dipasang menjadi stopper. Ya, saya lihat kalau dokter bilang ya kebutuhan tim. Nah, ketika saya pindah ke Malang, waktu saya main di Warna Agung ketemu Arema, Om Sinyo pegang Arema. Saya kebetulan waktu itu lagi main bek kanan ya, Mas. Om Sinyo kaget-kaget, oh ini anak main bek kanan gitu. Main bek kanan, dia ngerasa bukan passion saya. Tapi saya bisa lakukan. Tanggung jawab saya main di bek kanan, cuma saya hanya berpikir bagaimana saya main bek kanan, kiri luar nggak bikin gol, itu aja udah. Tanggung jawab itu satu itu aja dulu. Yang penting kiri luarnya nggak bikin gol gitu. Nah, waktu saya di Malang, Om Sinyo bilang, "Setelah kamu, Om Sinyo tempatkan di gelandang tengah bersama Mahdi Haris. Waktu itu ada Domingo Subnowenik, ada Yohanes Geohera, saya main gelandang lagi." Nah, terjadi pergantian pelatih juga waktu itu Om Sinyo ke Andi Teguh. Saya dimainkan di libero dan stopper. Jadi banyak posisi, Mas. Kok saya yang main, jadi alhamdulillah cuma kiper nggak dimainin nih. Yang paling enjoy deh? Gelandang saya. Gelandang. Gelandang. Kenapa? Gelandang karena ini memang saya karena seneng gitu ngasih bola orang, seneng. Apalagi kita kasih dia bisa bikin gol gitu, seneng. Kepuasan. Iya. Gitu, Mas. Jadi memang kalau ditanya sampai sekarang, kalau ini udah gelandang, Patra gelandang gitu. Kalau kita main reunian, apalagi teman-teman Persija udah. Kalau udah ada Patra Tambunan, Asari Rangkuti, udah selesai lah gitu. Prestasinya, Bang? Prestasi saya memang di kompetisi Galatama ini, Warna Agung waktu itu juga dalam keadaan terpuruk, Tunas Inti juga terpuruk, tapi Arema waktu itu kami urutan ketiga kalau misalnya nggak salah di kompetisi Galatama akhirnya. Gitu. Jadi kalau menjuara di turnamen belum pernah, Mas. Belum pernah. Itu di eranya Pardedetek bersinar belum sih? Mana? Pardedetek. Pardedetek udah bubar, Mas. Bubar ya? Udah bubar. Berarti Nah, eranya Kramayuda, Pelita Jaya juga sampai sekarang masih ada ya. Nah, yang paling diingat dari kompetisi itu apa, Bang? Yang paling diingat di kompetisi, jadi gini, Mas, ini ceritanya bagus banget. Jadi waktu saya ke Arema, saya masuk Arema karena saya juga nggak mau malu-maluin Om Sinyo. Di Jawa Pos waktu itu, Indonesia Pos yang di Jawa juga udah memberitakan Arema rekrut 2 pemain dari Warna Agung. Jaminan kayaknya ya. Kayaknya menjadi jaminan karena saya nggak mau malu-maluin dia, latihannya semangat, ngikutin kayak Aji Santoso, Singgi Pitono, Jamrawi. Mereka tuh latihannya kayak nggak ada pusernya. Jadi saya coba ikutin dia. Yang pada akhirnya menjelang pertandingan, 2 hari sebelum pertandingan, saya justru sakit, kecapean. Om Sinyo itu marah banget sama saya. Nah, pada saat pertandingan itu kan biasa kita mau briefing persiapan sore hari pertandingan, kita makan siang, menentukan 16 pemain. 16 pemain. Bagilah, sebutin, ditanya sama Om Sinyo, bagaimana? Om Sinyo selalu panggil, boys, everybody happy. Semua already okay? Gitu. Saya ditanya-tanya, "Tra, kamu gimana kondisi?" Saya bilang, saya 75% C. Waktu itu mainnya C. Saya pikir saya tidak akan dapat kostum karena kondisi saya nggak 100%. Tapi Om Sinyo juga mungkin dia malu kali. Saya dikasih juga kostum. Tapi pada saat susunan pemain, saya nggak dipasang. Saya dicadangin.
Nah, saya duduk di bangku cadangan saat itu, waktu itu lawan Barito Putra. Lawan Barito Putra. Nah, pertandingan dimulai, Mas. Pertandingan dimulai, saya lihat gelandang yang menggantikan saya namanya Nurdin, anak Lombok. Saya lihat dia main biasa-biasa aja, bagus. Cuma kalau Om Sinyo teriak terus, Rudi. Kenapa Om Sinyo teriak terus? Babak kedua, dia bilang sama saya, ini, Terah, kamu oke? Siap, gitu. Karena saya juga pengen ngebuktiin gitu. Nah, babak kedua main, saya belum diturunin. Begitu babak kedua main 5 menit, Om Sinyo masih teriak si Nurdin terus, Nurdin, goblok segala. Aduh, saya ngeliatin di bangku cadangan, saya Nurdin main biasa aja. Artinya, oke, no problem. Cuma mungkin di press sama Om Sinyo semakin galau dia. Terus Om Sinyo panggil, Terah, oke Terah, siap kamu pemanasan. Saya pemanasan. Begitu saya pemanasan, ini ceritanya baik banget. Saya kan hakim garis itu begini ya, hakim garis mau menggantikan, terjadi corner, diangkat Mahdi Haris. Haris udah di ujung, Mahdi Haris almarhum, udah mau nendang corner. Saya masuk, pergantian saya Nurdin masuk, Nurdin di tengah. Nah, saya masuk ke daerah tengah, antara tengah dan lingkar penalti. Nah, di sini saya berdiri karena saya nggak mungkin masuk ke dalam kotak penalti karena teman-teman udah pada di sana, ada Meki, ada Panus Korwa di sana, udah siap-siap tukang heading semua. Cuma dalam hati saya gini, Mas Eko, ini kalau di heading sama pemain belakang Barito Putra ketemu ke kaki saya, kan kalau heading pasti dia ke tengah. Dalam hati saya, gua syuting aja deh, gua ada mau tentang kemana, saya syuting aja. Agak sedikit sembarang nih, bener Mas, kejadian dia heading, jatuh di kaki saya dorong sedikit, saya syuting, masuk di sudut gawang itu. Jadi itulah golnya Arema menang 1-0. Jadi orang penonton malah diistilahin cannonball. Saya sendiri, apaan sih cannonball sih? Padahal dalam hati saya kebetulan juga itu, karena mungkin niat ya. Niat baik dulu ya. Cuma saya pikir, pokoknya kalau dia heading jatuh di kaki gue dorong, gue syuting. Tapi itu kejadian, Mas. Luar biasa itu. Sampai besok di Jawa Pos tuh, wah, aneh-aneh tulisannya. Saya bilang gila nih dalam hati saya. Ini kebetulan aja. Gitu Mas. Jadi itulah yang membuat, kalau pertanyaan Mas, sejak saat itu Aremania melihat saya, ya udahlah Patra gitu. Sampai kalau ada tendangan penalti selalu pasti saya, karena pernah kejadian Mahdi Haris nendang penalti nggak masuk. Padahal Mahdi Haris ini kalau tendangan bagus benar, Mas. Almarhum itu. Nah, sejak itulah ya sampai saat ini alhamdulillah komunikasi saya dengan Aremania masih sangat bagus. Berarti kesibukan Bapak nih sekarang, Abang apa sekarang? Saya sekarang kesibukannya, saya membantu Ketua PMI Pak Rustam Effendi menjadi bendahara di PMI DKI. Alhamdulillah Mas, yang membuat saya bangga ini di PMI, di sini ada kemanusiaan dan ini ada ibadahnya yang sangat luar biasa. Baru tadi pagi teman saya Bang DKI membutuhkan darah. Dia sulit mendapatkan darah, ya alhamdulillah kita telepon ke Rahmat dan minta tolong, alhamdulillah dibantu. Jadi ya jangan putus darah ya Mas Eko, jangan. Tapi kalau ada kesulitan keluarga, mudah-mudahan kami bisa bantu karena di sini kemanusiaan yang sangat besar dan pahala yang luar biasa kalau saya lihat. Kerja sosial. Nah, kerja sosial luar biasa. Jadi bukan sekarang kita nggak mikirin cari uang segala macam masih, tapi nggak itu di depan kita sekarang. Nggak itu di depan kita. Siap. Mungkin Pak Abang sering masih lihat kompetisi di kita? Saya sama Pak Rustam ini kalau udah Persija nonton, kebetulan kan Bang DKI kan sponsornya Persija. Jadi setiap ada tiket pasti saya mewakili direksi nonton. Saya telepon Bang Rustam, Bang ini ada tiket, ayo kita nonton. Makanya kadang-kadang sama Bang Rustam kalau nonton Persija, Mas Eko tahu Riko Simanjuntak nggak? Tahu. Nah, tahu nonton. Saya kalau nonton Persija main sama Bang Rustam yang kita bahas hanya Riko Simanjuntak. Karena Bang Rustam kan dulu pemain belakang nih. Kan Riko tahu sendiri kalau main. Bus. Kata Bang Rustam begini kalau nonton sama saya, Bang Haji.
kalau Bang Aji pemain belakang, Riko kita apa ini? Kalau abang saya mau cetak aja palanya. Gitu sering sih masih nonton. Riko itu buat yang nggak ngikutin bola, gelandang saya Persija itu larinya ampun deh, capek kayaknya ngejarnya. Pernah selapangan ya emang begitu tuh. Iya betul Mas. Bagus dia, bagus banget. Nah, menurut abang di tengah pandemi kayak gini apa yang harus dilakukan pemain bola nih bang biar nggak bosen? Iya, saya mau bercerita tentang pandemi dulu ya Mas Eko. Sebenarnya saya juga pernah terpapar oleh pandemi, pernah kena juga COVID ya. COVID. Nah, awal COVID itu saya pernah terpapar. Ya memang pada intinya kalau kita terpapar kita harus tenang ya, jangan panik karena saya yakin sekali, apalagi para atlet, saya pikir pemulihannya cepat. Nah, untuk para atlet juga teman-teman yang masih aktif tetap berlatih jaga kondisi karena ini kan pandemi ini bukan persoalan hanya sepak bola, bukan hanya olahraga, seluruh komponen masyarakat yang sangat menjadi secara keseluruhan kalau kita bicara ekonomi kita kan jadi terpuruk sekali. Saya kemarin pulang dari Bali, sedih banget saya lihat Bali, sedih sekali Mas Eko. Ini akibat daripada pandemi ini. Malam minggu saya di Nusa Dua, di Sanur, di Legian, yang biasanya malam minggu tuh nggak ada matinya. Kemarin baru jam 8:30 banget. Nah inilah dampak dari pandemi. Nah alhamdulillah mungkin di tanggal 21 Maret ini kan Piala Menpora akan digulirkan. Mudah-mudahan ini awal dari kebahagiaan mungkin kepada teman-teman kita yang main sepak bola ini gitu Mas Eko. Ya harapan saya ya tetap berprestasi gitu. Oke Bang Patra. Ya. Sebentar lagi Piala Menpora akan digulirkan. Setelah 1 tahun pandemi, akhirnya kita akan bisa lihat aktivitas olahraga di Indonesia. Nah, Persija Jakarta, klub ibu kota, akan main di Piala Menpora juga. Nah, ada pesan nggak dari abang kepada Jackmania, imbauan untuk agar mereka yang menaati prokes dan lain-lain? Oke Mas Eko, pertama-tama kita bersyukur ya, harus bersyukur alhamdulillah. Bukan kompetisi ya, Piala Menpora digulirkan. Tentunya semangat olahraga, semangat sepak bola ini timbul lagi. Nah, imbauan buat teman-teman Jackmania, begini, di dalam olahraga ini kan yang tumbuh, yang harus kita tanam adalah sportivitas Mas Eko. Sportivitas itu bagaimana? Ada kalah, ada menang. Gitu Mas, ada kalah menang. Ketika tim kesayangan kita kalah, kita harus menerima dengan lapang dada dan kita harus sportif dan kita tetap support dia. Jangan kita membuat keonaran. Kalau udah keonaran ini timbul, yang berdampak kepada siapa? Kepada timnya sendiri maupun kepada organisasi kita. The Jack ini orang jangan bilang, wah The Jack tukang ngerusuk, jangan. Saya pikir The Jack ini harus menjadi supporter yang menjadi panutan bagi para supporter di Indonesia. Karena saya udah hitung informasi dari Pak Ferry Paulus, teman saya itu, bahwa The Jack ini udah hampir 3 juta. 3 juta itu kan sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau 3 juta ini solid dan menghargai sportivitas, ini tentunya sangat luar biasa. Saya menaruh apresiasi yang tinggi sekali buat teman-teman di Jack. Aduh, Sobat WK, hari ini padat banget. Jadi tadi pagi saya udah berkunjung ke rumah Bendahara PMI, Pak Patra Katri Dahlan. Setelah itu saya ada acara di tempat berbeda, makanya
outfitnya nih berbeda nih, udah nggak sama kayak yang pertama. Nah, terima kasih udah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa terus menunggu video tokoh-tokoh lainnya di channel YouTube Warta Kota Production. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya.